Selamat datang kembali. Hari ini kita langsung masuk ke sebuah isu politik yang lagi hangat ya di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Coba Anda bayangkan deh situasinya. Mayoritas anggota DPRD di sana terang-terangan bilang udah nggak percaya lagi sama ketua mereka sendiri. Ini serius loh langkah resmi. Ada apa ya sebenarnya? Iya. Ini memang lagi jadi sorotan ya. Betul. Nah, kita akan coba telusuri bareng laporan-laporan soal mosi tidak percaya ini. Ada 35 dari 45 anggota DPRD Bone yang mengajukan. Targetnya jelas, Ketua DPRD saat ini, Ibu Andi Tenri Wali Nonong. Sumber kita kebanyakan dari tribuntimur.com, terbitnya hari ini, Rabu 15 Oktober 2025. Jadi infonya masih fresh banget. Betul sekali. Jadi misi kita kali ini yaitu kita coba kupas tuntas lapis demi lapis kasus ini buat Anda. Kita mau lihat apa sih pemicunya, terus argumen mereka yang mengajukan mosi itu apa aja. Nah, ada juga kan yang nggak setuju, gimana pandangan mereka. Dan yang penting juga, dampaknya apa sih kalau lembaga legislatif daerah sampai kayak gini? Kita coba sajikan intisarinya, poin-poin kuncinya, biar Anda lebih mudah gitu ya memahami akar masalahnya. Oke, siap ya. Mari kita mulai bedah kasus DPRD Bone ini. Nah, kita mulai dari fakta utamanya dulu nih. Ada 35 anggota DPRD Bone yang tanda tangan surat mosi tidak percaya. Angka ini kan gede banget ya. Katanya sampai 75% dari total anggota. Besar sekali itu. Suratnya sendiri tertanggal 10 Oktober 2025. Jadi baru beberapa hari lalu lah ya. Dan ditujukan resmi ke pimpinan DPRD Bone. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh nih, mungkin perlu tidak samakan persepsi dulu ya. Apa sih sebenarnya mosi tidak percaya ini dalam konteks DPRD gitu? Sederhananya gini, ini pernyataan resmi dari anggota dewan yang bilang mereka udah hilang kepercayaan sama pimpinannya. Tapi penting dicatat ya, ini alat politik. Oh, politik ya, bukan hukum. Betul, bukan proses hukum. Fungsinya ya bisa jadi teguran keras atau malah desakan untuk ganti pejabat itu. Alasannya bisa karena dianggap gagal, melanggar aturan, atau ya simpelnya nggak didukung mayoritas lagi. Anggap aja kayak mekanisme kontrol internal gitulah di dalam parlemen atau DPRD. Oke, paham. Jadi semacam kartu kuning atau kartu merah politik gitu ya, dari anggota ke pimpinannya. Terus siapa nih yang jadi motor penggeraknya? Atau paling nggak yang mewakili penyerahan surat ini? Laporan menyebutin nama Ibu Hajia Triani A.P.H. Iya, dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Betul, judul suratnya juga kedengarannya serius banget. Laporan pelanggaran tata tertib dan kode etik oleh Ketua DPRD Bone. Lalu, apa aja sih inti tuduhannya ke Ketua DPRD Andi Tenri Wali Nonong? Kalau kita rangkum dari surat dan penjelasan Hija Adriani itu. Pertama, secara umum nih, beliau dianggap mencederai marwah lembaga DPRD Bone. Kehormatan lembaga lah ya. Kedua, dari sisi aturan main dituding melanggar tatib dan kode etik DPRD. Ketiga, nah ini nih yang kayaknya sering diulang, soal gaya kepemimpinan. Sikapnya dianggap nggak mencerminkan asas kolektif kolegial. Nah, kolektif kolegial ini istilah penting di sini. Artinya apa sih? Gampangnya gini, pimpinan DPRD itu kan biasanya ada ketua dan beberapa wakil ketua ya? Iya, betul. Tim pimpinan. Nah, asas ini artinya mereka itu harus ambil keputusan penting bareng-bareng. Sebagai satu tim pimpinan, nggak bisa jalan sendiri-sendiri atau satu orang dominan gitu. Dan ini bukan sekedar soal sopan santun atau gaya ideal aja loh. Prinsip ini ada aturannya. Di UU Pemda, UU 23 tahun 2014, terus di Tatib DPRD Bone sendiri juga ada. Oh, ada dasar hukumnya ya? Ada. Jadi pas ketua DPRD dituduh nggak kolektif kolegial, artinya, ya beliau dianggap mengabaikan prinsip kerja tim yang udah diatur itu. Sumber bilang, beliau dituding sering nolak usulan dari 8 fraksi lain. Terakhir, ada juga tuduhan kalau kebijakannya itu lebih didorong kepentingan pribadi atau ego personal, gitu katanya. Wah, tuduhannya cukup berlapis ya. Terus ada nggak sih contoh-contoh spesifik yang disebut untuk mendukung klaim ini? Biar lebih kebayang gitu. Ada disebutin. Misalnya? Misalnya soal pengisian jabatan sekretaris dewan, Sekwan. Ini kan posisi penting ya, kayak kepala administrasinya sekretariat DPRD. Iya, betul. Nah, ceritanya gini. Semua fraksi katanya udah sepakat nih,
rekomendasiin satu nama calon yang udah lulus seleksi. Tapi, Ketua DPRD diduga nolak tanda tangan. Loh, kok ditolak? Malah dituduh sampai sembunyiin stempel lembaga segala. Alasannya, ya ini menurut laporan ya, disebut-sebut karena si calon ini nggak melakukan komunikasi pribadi sama beliau. Waduh, Heji Adriani sampai dikutip bilang, kami sebagai anggota DPRD merasa tidak dihargai, gitu katanya. itu baru satu contoh ya. Ada lagi? Ada lagi, contoh kedua. Ini soal pembahasan APBD perubahan, anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan. Ini kan krusial banget ya buat daerah. Penting banget itu, iya. Ketua DPRD disebut jarang banget mimpin rapat pembahasan anggaran ini. Padahal kan sebagai ketua DPRD, beliau otomatis jadi ketua Badan Anggaran, Banggar, tim yang ngurusin budget. Wah, kalau itu kan berarti lalai tugas ya? Ya, itu dianggap kelalaian tugas. Terus yang ketiga, ada insiden soal rapat alat kelengkapan Dewan, AKD, komisi-komisi atau badan-badan di DPRD itulah. Jadi pas rapat paripurna buat tanda tangan MOU APBD perubahan, Ketua DPRD malah mempertanyakan sah nggaknya rapat-rapat AKD sebelumnya. Alasannya, merasa nggak dikasih tahu. Loh, padahal Menurut laporan nih, surat undangan rapat AKD itu udah diproses sesuai mekanisme, lewat pimpinan DPRD juga. Jadi agak aneh gitu. iya. Kalau kita lihat nih ya, rangkaian tuduhan sama contoh-contoh ini, kayak ada benang merahnya gitu kan? Iya, kelihatan polanya ya. Betul. Contoh spesifik kayak kasus Sekwan atau soal rapat AKD. Itu kan dipakai buat nguatin argumen kalau ketua DPRD ini cenderung jalan sendiri, abaikan masukan atau proses bersama, dan lebih didorong ego. Ini kan langsung nabrak prinsip kolektif kolegial yang tadi kita bahas. Bener banget. Terus, tuduhan jarang mimpin rapat APBD perubahan. Wah, ini langsung kena ke tugas inti DPRD soal anggaran. Kalau sampai pembahasan APBD mandek, ya dampaknya bisa luas. Bisa ke program Pemda, pelayanan publik gitu ya? Persis. Jadi ini bukan cuma sekedar drama internal lah ya, tapi ada potensi konsekuensi serius buat masyarakat Bone. Setuju. Dan Haji Adriani sendiri yang nyerahin surat itu juga negasin kalau ini bukan urusan personal dia sama ketua DPRD. Dia bilang ini aspirasi mayoritas, 75% anggota. Sekarang kata dia ya tinggal nunggu tindak lanjut dari Badan Kehormatan BK DPRD Bone, semacam majelis etiknya Dewan gitu ya. Iya betul, majelis etik internalnya. Bahkan ada kutipan dari Haji Adriani yang bilang masih banyak kesalahan lain nih yang dilakukan ketua DPRD. Wah, ini bikin penasaran juga ya, apalagi nih yang belum keluar. Jadi kayaknya puncaknya aja ini ya. Bisa jadi, tapi kayak biasa lah ya dalam politik ceritanya nggak hitam putih. Ternyata nggak semua anggota Dewan ikut barisan mosi ini. Ada 9 orang yang milih nggak ikut tanda tangan. Memang kecil sih dibanding yang 35, tapi kan tetap menarik ya, kenapa mereka beda sikap? Nah iya, kenapa ya kira-kira? Kita bisa dapat sedikit gambaran dari pernyataannya Pak Andi Muhammad Salam atau Lilo AK, beliau dari Partai Nasdem. Oh, yang dari Nasdem itu ya? Iya, beliau ini salah satu yang nggak ikut tanda tangan. Beliau bilang beberapa hal menarik. Pertama, dia hargai pilihan politik teman-temannya yang ajukan mosi. Tapi secara pribadi nih, dia lebih condong penyelesaiannya lewat musyawarah aja, dialog, kekeluargaan gitu. Dia lihat DPRD Bone ini satu keluarga besar. Pendekatan yang beda ya? Beda. Kedua, dia juga menghargai sikap politik ketua DPRD. Dia lihat itu sebagai bagian dari hak prerogatif pimpinan lembaga. Kewenangan khusus gitulah. Oke. Selain itu, harapannya Lilo AK ini ya biar masalah internal ini cepat kelar aja. Supaya DPRD bisa fokus lagi ke tugas utamanya, amanah rakyat, yang menurut dia lebih prioritas. Dia juga lihat beda pandangan politik antar anggota itu ya wajar aja dalam demokrasi, malah bisa bagus buat mematangkan kebijakan. Ada benernya juga sih. Terakhir, dia ngingetin, ya meskipun ada mekanisme hukum dan politik, secara lembaga DPRD itu tetap satu kesatuan. Tanggung jawabnya bareng-bareng ke masyarakat. Menarik sekali ya pandangannya. Jadi di sini kita lihat ada dua kubu pendekatan yang kontras ya. Iya, jelas beda. Mayoritas milih jalur formal, mosi, karena merasa ada pelanggaran serius. Minoritas ini lebih pengen jalan damai, dialog internal, sambil tetap menghormati hak pimpinan. Dua cara pandang yang berbeda ya terhadap masalah yang sama ini. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke satu detail yang menurut saya paling bikin kening berkerut nih. Mungkin Anda juga kaget dengarnya.
Ketua DPRD Bone, Ibu Andi Tenri Walinonong, itu kan kader Partai Gerindra ya? Iya, dari Gerindra. Tapi coba tebak. Laporan bilang kalau seluruh anggota fraksi Gerindra di DPRD Bone malah ikut tanda tangan mosi ini. Semuanya. Wah, serius? Serius. Sumbernya bahkan nyebutin nama-namanya. Andi Yusuf Nuryawan, Bustanil Arifin, Abdul Hamid, Sulfiana, Andi Unru, Andi Purnamasari Amir, sama Andi Mufadel, semua Gerindra, ikut nolak ketua mereka sendiri. Wow, ini poin yang luar biasa penting sih. Dan mungkin ini jadi kunci buat memahami seberapa dalam konfliknya. Gimana tuh maksudnya? Ya, kalau seluruh anggota fraksi dari partai asal si ketua ikut dukung mosi, itu sinyalnya kuat banget kan? Iya juga ya. Ini nunjukin kalau isu yang dimasalahkan, entah soal gaya kepemimpinan, dugaan pelanggaran aturan, komunikasi macet, atau apapun itu, kemungkinan besar dilihat sebagai masalah fundamental di internal lembaga DPRD itu sendiri. Masalahnya udah dirasain begitu luas sampai melintasi batas partai politik. Ini bukan lagi sekedar persaingan antar fraksi biasa. Jadi bukan cuma manuver politik antar partai ya? Kelihatannya begitu. Kalau teman separtai aja sampai ikut goyang kursi pimpinan, ini nunjukin ada krisis kepimpinan yang serius. Yang diakui bahkan oleh lingkaran politik terdekatnya di Dewan. Bener-bener mencengangkan sih ini. Dan emang dukungannya luas banget ya berarti? Selain semua dari Gerindra, siapa lagi yang ikut? Hampir semua fraksi lain disebut ikut. Ada PKB, PPP, Golkar, PKS, Demokrat, Nasdem. Ya meskipun tadi ada Lilo Acotnyak yang nggak ikut secara pribadi, tapi mungkin fraksinya secara institusi ikut terus. Ada fraksi Ampera juga. Bahkan katanya 3 wakil ketua DPRD juga ikut tanda tangan ya? Betul, jadi ya dukungannya solid banget kelihatannya. Dari hampir semua penjuru di DPRD Bone. Gila sih. Dan surat mosi ini nggak cuma bilang nggak percaya aja loh. Ada tuntutan spesifiknya juga dari ke-35 legislator ini. Oh ya? Apa tuntutannya? Mereka secara eksplisit minta Badan Kehormatan BK DPRD Bone untuk segera turun tangan, periksa, dan kasih sanksi tegas ke Ketua DPRD. Nggak tanggung-tanggung, mereka bahkan terang-terangan rekomendasiin supaya dilakukan penggantian pimpinan DPRD. Sampai minta diganti ya, alasannya apa? Alasan utamanya, Ketua DPRD dinilai telah secara nyata dan patut dianggap lalai dari tugas pokok dan fungsinya. Itu kata-kata di suratnya. Nah, yang menarik nih, mereka spesifik banget ngaitin dugaan kelalaian Ketua DPRD ini sama terhambatnya proses pembahasan dan penetapan APBD Perubahan 2025. Oh, dikaitkan langsung ke APBD ya? Iya, ini penting karena mereka kayak mau bilang tindakan atau kelalaian pimpinan ini berdampak negatif langsung ke masyarakat. Ada kutipan langsung dari surat mosinya di sumber kita, bunyinya gini. Sikap Ketua DPRD yang membuat proses pembahasan APBDP berjalan lambat adalah bentuk kelalaian dalam menjalankan tugas kelembagaan. Hal itu berdampak langsung pada pelayanan masyarakat. Jadi pesannya jelas ya, ini bukan cuma soal internal Dewan, tapi ini berisiko ganggu pelayanan buat warga Bone. Persis. Itu argumen kuat yang mereka pakai. Oke deh, setelah kita kupas berbagai sisi kasus ini, coba kita rangkum sedikit ya, biar lebih jelas gambarannya buat Anda. Jadi, Anda sekarang lihat situasi yang rumit ya di DPRD Bone. Satu sisi, ada mayoritas anggota Dewan yang gede banget, 75%, termasuk semua teman separtainya Ketua DPRD dari Gerindra, yang terang-terangan bilang, kami udah nggak percaya. Tuduhannya berat, langgar aturan main, egois, abaikan kerja tim, kolektif kolegial tadi, sampai lalai tugas yang bisa hambat anggaran daerah. Di sisi lain, ada kelompok kecil, 9 orang, yang pandangannya beda. Mereka lebih pengen masalah ini selesai secara internal lewat musyawarah. Alasannya, jaga keutuhan lembaga dan hormati hak pimpinan. Nah, terus kenapa sih cerita dari Bone ini penting buat kita simak? Mungkin Anda mikir, itu kan urusan politik di daerah aja. Tapi ada beberapa alasan kenapa ini relevan loh. Betul. Pertama, ini contoh nyata gimana dinamika kekuasaan dan akuntabilitas itu jalan atau kadang macet di level Pemda kita. Anda bisa lihat langsung gimana alat politik kayak mosi tidak percaya ini dipakai sama wakil rakyat buat coba ngontrol pimpinan mereka sendiri. Ini soal checks and balances dalam praktek. Iya, bener juga. Kedua, kasus ini nunjukin betapa krusialnya gaya kepemimpinan di lembaga publik. Lihat aja,
Tuduhan utamanya kan banyak soal itu. Kurang kerja sama tim, ego personal. Ini ngingetin kita kalau cara pemimpin bertindak itu bukan cuma soal selera, tapi bisa nentuin banget efektivitas lembaga yang dipimpinnya. Setuju. Yang ketiga apa? Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting buat kita semua sebagai warga ya. Konflik internal di lembaga politik kayak gini tuh bukan sekedar drama. Kayak yang ditekankan di surat Mosi tadi, ada potensi dampak nyata ke masyarakat. Kalau APBD terhambat, ya dana buat jalan, sekolah, kesehatan bisa ikut keganggu kan? Iya, betul. Ujung-ujungnya ke kita juga ya. Betul. Jadi ini ujung-ujungnya soal tata kelola pemerintahan yang baik dan gimana kita mastiin pejabat publik itu bertanggung jawab atas tindakannya. Jelas banget. Dari penelusuran kita di BPRD Bone ini, kelihatan banget ya kalau politik lokal itu bisa sangat dinamis dan penuh tantangan. Terutama soal kepemimpinan dan tanggung jawab. Konflik ini setidaknya nunjukin ada mekanisme internal yang bisa dipakai anggota dewan buat coba mengoreksi apa yang mereka anggap salah. Meskipun ya cara penyelesaiannya sendiri masih jadi perdebatan di antara mereka. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, terus gimana nih kelanjutannya? Apa yang bakal terjadi? Iya, itu dia. Bola panas ini sekarang ada di tangan Badan Kehormatan BK DPRD Bone. Mereka lah yang punya tugas buat periksa laporan dari 35 anggota dewan itu dan mutusin tindak lanjutnya. Keputusan BK nanti bakal sangat nentuin nasib Ibu Andi Tenri Walinonong sebagai Ketua DPRD. Tapi, jangan lupakan faktor lain juga. Faktor apa lagi tuh? Kan Ketua DPRD ini dari Gerindra, dan semua anggota fraksinya ikut nolak. Nah, dinamika internal di Partai Gerindra sendiri, baik di level Kabupaten Bone maupun mungkin sampai ke pusat, pasti bakal ikut ngaruh juga dalam penyelesaian masalah ini. Oh iya betul, ada dimensi partainya juga ya. Pasti. Jadi situasinya masih bakal berkembang nih, dan menarik buat diikuti terus. Oke, pembahasan kita hari ini mungkin ninggalin 1 atau 2 pertanyaan ya buat Anda renungkan sendiri di rumah. Pertama, seberapa ampuh sih sebenarnya mekanisme kayak mosi tidak percaya ini buat jadi alat kontrol dan mastiin akuntabilitas pejabat publik, khususnya di DPRD. Cukup efektif nggak sih? Atau cuma jadi panggung politik aja? Pertanyaan bagus itu. Terus pertanyaan lainnya, gimana ya caranya lembaga perwakilan kayak DPRD ini bisa nyeimbangin antara menghormati hak dan wewenang seorang pimpinan, tapi di saat yang sama juga harus jaga prinsip kerja tim demi kepentingan publik yang lebih besar. Wah, itu dilema klasik dalam kepemimpinan ya. Betul. Ini bukan pertanyaan gampang, tapi penting terus kita pikirkan ya dalam praktik demokrasi kita. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.